Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa mengadakan pembelajaran walaupun secara daring, belum bisa tatap muka langsung. Karena apa? Masih adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita juga harus rajin menjaga protokol kesehatan 5M. Anak-anak sudah tahu apa belum? 5M itu, yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, oleh karena itu belajar juga merupakan ibadah, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demi cita-cita kita tercapai di masa depan. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, serta berilah aku pemahaman. Lanjut. Nah, anak-anak, untuk menyemangati pembelajaran hari ini, Bu Guru mau mengajak kalian untuk tepuk anak soleh. Masih ingat kan? Yo, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Anak-anak, pada hari ini Bu Guru mau menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 bab 2 tentang Aku Cinta Al-Quran. Dengan tujuan pembelajaran, setelah siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi Aku Cinta Al-Quran, diharapkan dapat 1. Melafalkan basmalah dengan baik dan benar. 2. Dapat melafalkan Quran surat Al-Fatihah ayat 1-7 dengan baik dan benar. Yang ketiga, dapat menyebutkan jumlah dan tempat turunnya Al-Quran surat Al-Fatihah. Yang keempat, dapat menjelaskan isi pokok Quran surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Yang kelima, dapat mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah dan Quran surat Al-Fatihah
dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, mari kita mulai dari materi pembelajaran A, yaitu yang pertama, membaca basmalah. Anak-anak, membaca basmalah itu tidak hanya sebelum membaca Al-Quran saja, akan tetapi di setiap memulai pekerjaan hendaknya diawali dengan membaca basmalah. Contohnya, mau berangkat sekolah juga membaca basmalah, dilanjutkan doa mau berangkat sekolah. Kemudian mau belajar juga membaca basmalah dulu sebelum membaca doa belajar. Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, misalnya mau makan juga membaca basmalah dulu sebelum dilanjutkan membaca doa makan. Sesudah makan membaca basmalah dulu sebelum membaca doa sesudah makan. Begitu juga mau tidur, membaca basmalah dulu sebelum membaca doa mau tidur. Dan ketika bangun tidur membaca basmalah dulu sebelum membaca doa sesudah tidur. Oleh karena itu, mari kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengawali sesuatu yang baik dengan membaca basmalah. Anak-anak, kalian sudah tahu apa belum lafal basmalah itu? Kalau belum, inilah tulisan basmalah tersebut. Dan ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan sesuatu, intinya kita harus ingat kepada Allah dan mohon doa supaya apapun yang kita kerjakan berhasil dengan menyebut nama Allah. Maka marilah kita lanjutkan ke materi yang kedua. Nah, siapa yang rajin ngaji? Alhamdulillah, semua pada rajin ngaji. Mungkin ada yang sudah pernah ngaji tentang Quran surat Al-Fatihah. Siapa yang sudah pernah membaca surat Al-Fatihah? Oh iya, ternyata banyak juga, tetapi ada yang belum. Nah, oleh karena itu, ketika membaca surat Al-Fatihah, lakukanlah dengan baik dan benar. Dengarkan bapak atau ibu gurumu melafalkan surat Al-Fatihah ayat per ayat. Dan jangan lupa perhatikan harokat dan panjang pendeknya, kemudian tirukan bersama-sama. Nah, lafal surat Al-Fatihahnya adalah sebagai berikut. Mari kita baca bersama. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, Quran surat Al-Fatihah ini sangat penting sekali untuk kita hafal, karena surat Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat, suratan yang wajib dibaca ketika melakukan sholat. Nah, lanjut berikutnya yaitu C, tentang menghafal surat Al-Fatihah. Bagaimanakah cara menghafal surat Al-Fatihah supaya cepat hafal? Nah, caranya yaitu melafalkan ayat per ayat secara berulang hingga hafal atau mendengarkan pelafalan orang lain. Nah, sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 saat ini, kita kan belum bisa belajar secara langsung atau tatap muka di sekolah. Oleh karena itu, kalian belajarnya didampingi oleh siapa? Ayah, ibu, kakak, teman-teman, bahkan ustadz atau ustazah. Nah, oleh karena itu baik sekali untuk kamu mendengarkan pelafalan dari orang lain. Misalnya ibumu atau bapakmu melafalkan surat Al-Fatihah ini satu ayat demi satu ayat. Nah, di surat untuk pelajaran pendidikan agama Islam biasanya 1 minggu 1 kali. Padahal 1 minggu ada 6 hari, 7 hari. Nah, kamu bisa menggunakan waktu itu. Contoh, hari pertama misalnya hari Senin menghafalkan 1 ayat, hari Selasa ayat kedua, hari Rabu ayat ketiga, hari Kamis ayat keempat, hari Jumat ayat kelima, hari Sabtu ayat ke-6, hari Minggu ayat ke-7. Nah, maka dalam waktu 1 minggu itu kamu sudah bisa menghafalkan surat Al-Fatihah tersebut. Baru setelah hafal nanti coba di video. Nah, hasil videonya sudah bagus apa belum, kayak gitu. Simpen dulu, nanti ketika ada tugas dari Pak Guru atau Bu Guru, kirimkan video tersebut. Lanjut. Nah, kita lanjutkan pada materi yang keempat atau D, yaitu pesan surat Al-Fatihah. Anak-anak, kata Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah dinamakan juga Ummul Quran, artinya induknya Al-Quran. Dan juga Sab'u Masani, artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Anak-anak, surat Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah, maka disebut juga surat Makkiyah. Lanjut. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim membaca surat Al-Fatihah itu setiap sholat. Dalam sehari semalam membaca surat Al-Fatihah itu 17 kali. Apa benar? Ya, coba. Sholat subuh itu membaca Al-Fatihahnya 2 kali.
Sholat duhur membaca Al-Fatihahnya 4 kali. Sholat asar membaca Al-Fatihahnya 4 kali juga. Dan sholat maghrib membaca surat Al-Fatihahnya 3 kali. Terakhir yaitu sholat isya membaca surat Al-Fatihahnya 4 kali. Jadi 2, 4, 4, 3, 4. Di jumlah sehari semalam itu kita membaca surat Al-Fatihah 17 kali. Nah, inilah surat Al-Fatihah jadi penting bagi kita untuk dihafalkan, karena itu tadi termasuk rukun sholat. Seandainya mengerjakan sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah, karena rukun itu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, sekarang surat Al-Fatihah itu berisi tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita taat dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari penjelasan buku yang panjang lebar tadi, Bu Guru merangkum supaya kamu mudah mengetahui penjelasan tadi dan selalu ingat di kepalamu tentang surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, Bu Guru menyusun menjadi sebuah lagu dengan nada irama lagu Balonku. Sudah pinter nyanyi balonku kan? Iya, mudah sekali. Maka marilah kita coba untuk menyanyi lagu dengan judul surat Al-Fatihah dengan nada lagu Balonku. Begini lagunya. Baca surat Al-Fatihah terdiri 7 ayat. Artinya pembukaan, dibacakan setiap sholat. Disebut Ummul Quran, artinya induknya Quran. Disebut surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Papan tulis, meja dan kursi buatan manusia. Matahari, bulan dan bintang itu ciptaan Tuhan. Nah, seandainya anak-anak sering menyanyikan lagu surat Al-Fatihah ini, otomatis apa yang kamu pelajari tentang surat Al-Fatihah tadi sudah masuk di kepalamu. Ya, jadi sering-seringlah nyanyikan lagu surat Al-Fatihah ini. Karena apa? Keuntungannya atau faedahnya banyak sekali. Lanjut. Nah, anak-anak, materi yang terakhir yaitu lafal huruf hijaiyah dan harokatnya. Nah, huruf hijaiyah ini untuk menulis surat Al-Fatihah yang tadi. Jadi surat Al-Fatihah tadi ditulis menggunakan huruf hijaiyah. Oleh karena itu, kita juga wajib mempelajari atau paham tentang huruf hijaiyah dan tanda bacanya atau harokatnya. Nah, hurufnya ini kalau dulu Bu Guru ngaji atau belajar menggunakan juz amma, itu jumlah hurufnya ada 30. Di antaranya itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro,
sya, sin, shin, shod, dot, to, dho, ngain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, bisa juga dinyanyikan. Zamannya Bu Guru dulu itu dinyanyikan seperti ini. Alif bata sa jim ha ho dal zal rosya sin shin sad dot ta za ain hoin fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya. Kalau sekarang ini juga bisa ini menggunakan kartu. Nih, untuk mempelajari huruf hijaiyah menggunakan kartu. Ini contohnya ini. Kartu alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, sya, shin, shin, shod, do, to, zo, ain, hoin, fa, qaf sampai ya. Nah, nih. Kemudian ada lagi menggunakan iqra, metode iqra. Nah, di sini menggunakan metode iqra ini jika anak-anak ngaji di TPQ kebanyakan menggunakan iqra, tapi iqra ini juga ada 6 jilid. Ketika kamu sudah belajar sampai iqra 6, insya Allah kamu bisa membaca Al-Quran. Ini lebih mudah lagi karena langsung pada harokatnya. Kemudian ada lagi ini buku metode elektronik untuk belajar huruf hijaiyah. Ini lebih modern lagi, tinggal dibuka, ada tombol buka, terus dipencet pakai alat ini, sudah bunyi. Dan terakhir, ketika kamu sudah belajar huruf hijaiyah dan paham, kamu nanti akan bisa membaca Al-Quran. Tetapi lebih dahulu, lanjut, kamu mengenal tanda baca atau harokatnya. Nah, huruf hijaiyah kalau belum dikasih harokat belum berbunyi. Nah, ini huruf hijaiyah berharokat fathah. Setiap huruf hijaiyah yang berharokat tanda baca fathah disuarakan dengan huruf A. Yang kedua, huruf hijaiyah berharokat dhammah. Huruf hijaiyah yang diberi tanda baca dhammah disuarakan dengan huruf U. Yang ketiga, huruf hijaiyah berharokat kasroh. Nah, huruf hijaiyah yang diberi tanda baca kasroh disuarakan dengan huruf I. Contohnya, alif di fathah A, alif di kasroh I, alif di dhammah U. Dibaca A, I, U. Ba di fathah B, ba di kasroh B, ba di dhammah Bu. Dibaca ba, bi, bu. Nah, sudah jelas apa belum anak-anak? Ya, alhamdulillah ada yang sudah jelas. Dan baiklah, Bu Guru mau menegaskan tentang materi yang pertama, yaitu bacaan basmalah. Tapi sebelumnya, nih tadi juga sudah diperkenalkan ya, cara membaca atau cara belajar huruf hijaiyah atau membaca Al-Quran dimulai dengan menggunakan ada juz amma, ada iqra, ada kartu huruf hijaiyah, dan juga menggunakan
Ini buku pintar elektronik yang tinggal pencet langsung bisa keluar huruf dan suaranya. Kemudian baru terakhir membaca Al-Quran. Nah, kami tegaskan untuk bacaan basmalah bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat tadi ya. Dibaca berulang-ulang. Seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kemudian untuk memahami tentang semua yang ada dalam surat Al-Fatihah, tadi Bu Guru sudah merangkum menjadi suatu nyanyian dengan judul surat Al-Fatihah. Ya, dinyanyikan sekali lagi, nanti kamu nyanyikan di rumah berkali-kali supaya cepat hafal. Nyanyiannya sebagai berikut. Baca surat Al-Fatihah terdiri 7 ayat. Artinya pembukaan dibacakan setiap sholat. Disebut Ummul Quran, artinya induknya Quran. Disebut surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Papan tulis, meja dan kursi buatan manusia. Matahari, bulan dan bintang itu ciptaan Tuhan. Nah, sudah jelas kan anak-anak? Baiklah, kalau sudah jelas, sekarang Bu Guru mau memberikan tugas. Nah, tugasnya itu sangat mudah. Yang pertama yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Soal nomor 1, sebelum memulai pekerjaan membaca titik-titik. Soal nomor 2, surat Al-Fatihah terdiri atas berapa ayat ya, titik-titik ayat. Yang ketiga, ihdinas siratal titik-titik dilanjutkan. Yang keempat, Al-Fatihah berarti titik-titik. Yang kelima, surat Al-Fatihah diturunkan di kota titik-titik. Nah, sekarang soal yang kedua, tugas yang kedua, hafalkan Quran surat Al-Fatihah dengan baik dan benar di video, kemudian kirim ke Bu Guru. Tugas yang ketiga, nyanyikan lagu dengan judul surat Al-Fatihah dengan nada lagu Balonku di video dan kirim juga ke Bu Guru atau Pak Guru. Sekian, dan untuk materi yang akan datang yaitu tentang iman kepada Allah, dilanjutkan di lain waktu. Nah, kiranya sudah jelas ya anak-anak? Nah, Bu Guru dalam memberikan penjelasan kayaknya cukup, dan marilah kita tutup pelajaran atau pembelajaran hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.